Kenapa doa orang teraniaya seringkali terwujud? Pernah nggak kamu memperhatikan orang yang teraniaya itu kok doanya seringkali terwujud? Bahkan dikatakan doa orang teraniaya itu seringkali terwujudnya. Makanya hati-hati ketika ada orang teraniaya. Nah, yang dimaksud orang teraniaya itu kan berarti dia sedang sangat sedih sekali, sangat menderita sekali. Ya bisa dikatakan mungkin sedih atau merasakan perasaan yang mellow, dan itu sangat-sangat dia rasakan. Merasakan rasa sedihnya itu dengan intensitas yang tinggi sekali. Ketika kita merasakan emosi, misalnya berupa tadi kesedihan, dengan intensitas yang tinggi, maka sebenarnya kita berada di kondisi yang disebut sebagai trance. Kondisi trance itu adalah kondisi di mana kita terfokus sama satu atau dua hal yang menarik minat kita sehingga alam bawah sadar itu terbuka. Ketika alam bawah sadar terbuka dan orang itu menyumpahi misalnya si A atau si B yang menganiaya orang yang teraniaya itu, maka itu bisa langsung menjadi kenyataan. Ditambah orang yang teraniaya tadi, yang berdoa tadi, itu lupa dengan apa yang dia katakan. Karena kalau masih ingat, biasanya akan lama. Jadi sebuah doa itu bisa langsung terwujud, terjadi ketika ada lupanya. Tapi kalau kita masih ingat, bahkan mungkin pengen banget ya, berharap banget supaya si A ini celaka, supaya si B ini ikutan menderita, tidak bisa. Apalagi kalau si A, orang yang misalnya nih, kamu nggak suka sama dia dan kamu bilang, wah mudah-mudahan dia jatuh miskin, mudah-mudahan dia sial. Tapi ternyata apa yang kamu pikirkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, si A ini punya karma yang bagus. Ya, dia sering sedekah, dia sering bantu orang, leluhurnya juga bagus secara karma genetiknya. Maka dia akan terlindungi oleh doa-doa seperti itu. Pandangan-pandangan orang yang seperti itu. Dia akan terlindungi, terjaga. Bahkan yang sering terjadi adalah orang yang mendoakan dia malah kena balik. Atau orang yang berdoa atas keburukan si A tadi justru malah mendapatkan balasan. Ya, dia berdoa misalnya tadi supaya si A sial, malah dirinya sendiri yang terkena sial. Nah, kita balik lagi bahwa tadi ketika seseorang teraniaya itu secara bawah sadarnya itu terbuka. Ketika bawah sadarnya terbuka dan kita memasukkan sebuah afirmasi, kan doa itu yang kita ucapkan disebut sebagai afirmasi ya. Misalnya tadi kita katakan bahwa wah semoga si A sial, semoga si A tidak beruntung hidupnya mendapatkan balasan seperti yang dia lakukan ke aku, misalnya seperti itu, maka itu disebut sebagai afirmasi. Nah, afirmasi ketika tadi bawah sadar kebuka, dia masuk ke bawah sadar, terus bawah sadar nutup lagi, dan kita lupa, itu ada dua kemungkinan terjadi atau tidak, tergantung dari karma buruk ataupun karma baik yang kita doakan tadi. Kalau karma buruknya itu memang banyak, ya itu bisa langsung kejadian. Dan kalau memang dia benar-benar bikin kamu itu teraniaya, bikin kamu itu misalnya kamu difitnah sama si A, misalnya kamu dianiaya sama si A, dan kamu mungkin menerima dengan kondisi itu sampai pada akhirnya kamu nggak kuat dan kamu bilang seperti itu bisa terjadi. Ya, apa yang kamu doakan tadi itu bisa terjadi. Makanya perlu hati-hati. Makanya kita perlu menjaga lisan kita, perlu menjaga apa yang kita katakan. Kan seringkali juga orang kalau berdoa itu apa? Berbisik. Awas kamu ya, kamu pasti dapetin balasan, nah misalnya gitu. Ketika dia berbisik seperti itu, yang pertama kali mendengar siapa? Telinganya sendiri. Ketika telinganya sendiri mendengar, sel tubuhnya merespon. Dan istilahnya kalau kita memahami bahwa kita tuh sebenarnya nggak sendirian, kita rame-rame, kita punya
katakanlah teman-teman yang tidak terlihat, itu ikut membantu. Ya secara energi kita ketika kita perintahkan seperti itu kan namanya sabda. Itu kan namanya sebuah perintah. Nah ketika kita perintahkan seperti itu bisa langsung kejadian. Makanya harus berhati-hati apalagi ketika kita sedang berbisik-bisik. Jangan sampai ketika kita berdoa seperti itu atau berbisik seperti itu, kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Yang lebih baik gimana? Saat kamu teraniaya, saat kamu merasakan perasaan sedih sekali, kecewa sekali, dendam sekali, lebih baik kamu nyumpahin dirimu sendiri. Jadi lebih baik kamu nyumpahin dirimu sendiri. Misalnya, awas kamu, aku pasti lebih kaya dari kamu. Misalnya gitu. Lihat aja nanti, aku pasti lebih sukses dari kamu. Harus gitu. Jadi kamulah yang memotivasi dirimu lebih baik dari dia, lebih sukses dari dia. Dibuktikan bahwa kamu lebih berdaya dari dia. Apa yang dia katakan, apa yang dia fitnahkan, apa yang dia lemparkan ke kamu, itu tidak benar. Dan kamu bisa buktikan, harusnya begitu. Ketika kamu melakukan seperti itu, ya maka sama seperti tadi, istilahnya energi yang ada di sekitarmu, entitas-entitas yang di sekitarmu, orang bilang mungkin spirit guide, itu akan membantumu untuk mewujudkan itu lebih mudah. Karena itu disebut sebagai perintah. Oh berarti kamu pengen berarti kamu pengen lebih baik lagi. Oh berarti kamu pengen lebih kaya lagi, lebih makmur, sejahtera lagi, maka akan dibantu untuk mewujudkan itu. Begitupun dengan emosi senang, begitupun dengan emosi yang marah. Jadi ketika kamu sedih, senang, dan marah dengan durasi atau intensitas yang sangat tinggi sekali, durasi yang cukup lama, atau kamu sangat kesal sekali dengan seseorang, kamu seneng banget dengan seseorang, itu kondisi trans. Makanya orang kalau galau, dia sering dengerin lagu galau. Dia kalau lagi seneng, siapa saja ditraktir, siapa saja dikasih. Karena lagi seneng tuh, lagi happy, hatinya berbunga-bunga. Orang jatuh cinta lah. Temanmu jatuh cinta, terus kamu utang sama dia, dia pasti ngasih. Pasti dia akan traktir kamu, dia pasti akan, oke, yuk, langsung aja gitu kan. Jalan-jalan atau kemana. Karena apa? Karena ketika dia sedang merasakan emosi yang sangat tinggi sekali, berupa rasa senang, dia lupa untuk berpikir secara jernih, logikanya nggak ada. Ya, ketika emosi naik, logika turun. Ketika logika naik, emosi turun. Selalu begitu. Jarang ada yang emosi naik, logika naik. Itu jarang banget. Kebanyakan orang kesadarannya nggak ada ketika dia merasakan emosi yang bergejolak. Begitupun dengan marah. Dia marah banget sama seseorang, maka biasanya ketika dia sudah melakukan sesuatu, ujungnya adalah menyesal. Duh, kok aku ngelakuin kayak gitu ya? Misalnya kamu memukul anakmu, memukul istri, atau kamu memukul temanmu, saudaramu, berkata-kata yang tidak baik kepada mereka. Biasanya orang akan menyesal setelah dia sadar. Dia kayak merasa bahwa, oh, kok aku seperti itu ya? Padahal waktu dia marah itu dia nggak ada kesadaran. Begitu dia sadar, dia langsung menyesal. Itulah kenapa ketika orang emosi marah, kesadarannya turun, logikanya turun, ya akal sehatnya jadi turun. Jadi perlu dihati-hati ketika kamu lagi sedih, lagi seneng banget, lagi marah banget, usahakan kamu berpikirlah yang baik. Usahakan kamu tetap dalam kesadaranmu, dijaga kesadaranmu, dijaga pikiranmu, supaya kamu tidak lepas kendali. Jika kamu lepas kendali, akhirnya yang keluar yang jelek-jelek, ya maka kamu akan menyesal di kemudian hari. Itulah kenapa juga ketika kita mengambil keputusan, baiknya tidak sedang merasakan 3 emosi ini. Misalnya kamu sedih banget, terus kamu memutuskan sesuatu, lebih baik jangan. Kamu seneng banget, kamu memutuskan sesuatu, lebih baik jangan. Kamu marah banget, kamu memutuskan sesuatu, lebih baik jangan dulu. Karena banyak orang yang pada akhirnya menyesal memutuskan sesuatu ketika dia sedang berada di puncak emosi yang tertinggi. Lebih baik ketika kamu mau memutuskan sesuatu, itu dipikirin matang-matang, berada di kondisi yang stabil, netral, tidak merasakan emosi yang bergejolak, tidak memikirkan apapun juga, tapi kamu benar-benar netral, benar-benar kosong. Nah, kamu bisa memutuskan itu jauh lebih tepat biasanya. Jadi keputusan yang kamu ambil bukan berdasarkan emosi sesaat,
tapi dari kebijaksanaan dirimu sendiri. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan kenapa doa orang teraniaya bisa terwujud. Ya karena pada saat itu bawah sadarnya sedang aktif ketika dia mengafirmasikan sesuatu, itulah yang terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan kita ketemu lagi. See you the next video. Peace.